Pola lama akan berulang sampai kamu sadar. Pernah nggak lo ngerasa hidup lo kayak muter di tempat? Ganti lingkungan tapi konflik yang muncul sama. Ganti pasangan tapi ujungnya tetap ngerasa ditinggal atau nggak dihargain. Ganti kerja tapi tetap capek dan nggak dihargai. Kadang lo mikir, kenapa dunia kayak nyiksa lo terus? Padahal yang terjadi bukan karena dunia jahat, tapi karena jiwa lo lagi nyoba ngajarin sesuatu yang belum lo pahami. Pola lama gak muncul buat nyakitin, dia muncul buat nyadarin. Hidup itu punya cara aneh buat nyembuhin kita. Kadang bukan lewat keberuntungan atau kebahagiaan, tapi lewat pengulangan rasa sakit yang sama sampai kita sadar bahwa masalahnya bukan di luar, tapi di dalam diri sendiri. 1. Pola akan terus muncul selama lo masih bereaksi dengan cara yang sama. Kalau lo perhatiin, setiap masalah yang datang punya pola yang mirip. Orangnya bisa beda, tempatnya bisa berubah, tapi rasanya sama. Lo merasa disalahpahami, ditinggalkan, dikhianati, diremehkan, atau nggak dianggap. Dan setiap kali itu terjadi, lo bereaksi dengan pola yang sama. Lo marah, lo mundur, lo kabur, atau lo nyalahin keadaan. Itulah kenapa hidup ngulang, karena lo belum belajar ngubah cara lo ngerespons. Hidup gak bisa naik level kalau reaksi lo masih sama. Kayak game, lo gak bisa ke tahap berikutnya kalau belum nyelesain misi yang sekarang. Jadi setiap kali lo ketemu situasi yang bikin sakit hati, coba tanya ke diri sendiri, gue bereaksi kayak gini lagi nggak? Karena begitu lo ubah respon lo, hidup gak punya alasan lagi buat ngulang luka yang sama. 2. Luka yang gak disadari selalu nyari cara buat lo lihat. Setiap manusia punya luka, tapi gak semua orang siap ngeliat lukanya sendiri. Makanya hidup sering muter di tempat, karena jiwa lo pengen lo sadar. Luka gak pernah pengen nyiksa, dia cuma pengen diakui. Misalnya, lo pernah ditolak waktu kecil dan tanpa sadar lo tumbuh dengan rasa nggak cukup. Sekarang, setiap kali lo punya pasangan, lo selalu takut ditinggal. Setiap kali lo kerja, lo takut gak diakui. Akibatnya, lo selalu berusaha keras buat disayang, buat dianggap, buat diterima. Tapi semakin lo kejar, semakin lo capek. Padahal masalahnya bukan di luar, tapi di luka kecil yang belum sembuh. Dia terus manggil lo lewat situasi yang sama, dan akan terus begitu sampai lo berani nengok ke dalam dan bilang, "Oke, gue dengar, gue gak akan lari lagi." Begitu lo sadar, pola berhenti karena tujuannya udah selesai. 3. Kadang yang bikin lo terjebak bukan orang lain, tapi rasa ingin membuktikan diri. Banyak orang hidupnya muter di pola yang sama karena satu hal sederhana. Mereka pengen banget buktiin bahwa mereka layak. Layak dicintai, layak berhasil, layak dihargai. Tapi semakin mereka kejar pembuktian itu, semakin mereka ketarik ke orang dan situasi yang malah ngebuat mereka ngerasa nggak layak. Lo kerja keras biar orang lihat, tapi yang lo dapat malah kritik. Lo cinta mati sama orang yang lo pikir bisa nyembuhin luka lo, tapi dia malah ninggalin. Lo bantu semua orang biar lo diterima, tapi ujungnya lo yang disalahin. Itu bukan kebetulan, itu cara hidup bilang berhenti nyari nilai diri lo di luar. Begitu lo berhenti ngebuktiin dan mulai nerima bahwa lo udah cukup, bahkan tanpa pengakuan siapapun, orang yang dulu bikin lo ngerasa kecil kehilangan kuasa. Pola berhenti karena lo udah sadar siapa lo sebenarnya. 4. Semesta gak jahat, dia sabar banget ngajarin lewat pengulangan. Hidup punya kesabaran yang luar biasa. Dia nggak akan marah kalau lo belum ngerti.
dia cuma bakal ngulang pelajarannya sampai lo sadar. Kadang lewat orang yang sama, kadang lewat bentuk baru yang serupa. Dan lo bisa ngerasa frustrasi karena ngerasa selalu salah tempat, tapi lo cuma belum ngeliat pesannya. Ketika lo mulai sadar bahwa setiap kejadian punya maksud, rasa marah lo pelan-pelan hilang. Lo mulai ngeliat setiap orang bukan sebagai musuh, tapi sebagai guru. Lo mulai ngerti bahwa dunia nggak sedang ngelawan lo, dia lagi nyembuhin lo. Dan dari titik itu, energi lo berubah. Yang dulu bikin lo nangis, sekarang lo pahami. Yang dulu lo benci, sekarang lo syukuri. Karena lo akhirnya sadar, gak ada yang sia-sia. Semua yang berulang cuma pengingat bahwa ada bagian dari diri lo yang minta lo lihat dengan lebih lembut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. 5. Lo nggak bisa berhenti dari pola lama kalau lo masih nyalahin orang lain. Setiap kali sesuatu gak berjalan sesuai keinginan, refleks pertama manusia biasanya nyalahin. Nyalahin orang, keadaan, bahkan Tuhan. Padahal selama lo masih nyalahin, lo nggak akan bisa keluar dari lingkaran itu. Karena saat lo nyalahin, lo lagi ngasih kekuatan lo keluar diri. Lo bilang ke semesta, gue gak punya kendali. Pola lama akan terus datang buat balikin kekuatan itu ke tangan lo lagi. Hidup bakal terus ngasih orang yang nyakitin lo, bukan karena dia jahat, tapi karena lo belum belajar batas dan tanggung jawab pribadi. Lo belum belajar ngambil kendali tanpa harus nyerang atau nyalahin siapapun. Begitu lo berhenti nyalahin dan mulai bilang, oke, ini bagian dari pelajaran gue, pola itu mulai kehilangan kekuatannya. Karena yang semesta tunggu bukan penyesalan, tapi kesadaran. 6. Kesadaran bukan datang dari pikiran, tapi dari rasa tenang. Kadang lo udah baca banyak buku, nonton video motivasi, dengerin nasihat, tapi tetap aja jatuh ke situasi yang sama. Itu karena kesadaran gak bisa dipaksa lewat logika. Dia lahir dari keheningan. Lo baru bisa benar-benar sadar pas lo berhenti ngerasa harus ngerti semuanya. Pas lo diam, nafas lo mulai dalam, pikiran lo berhenti. Di situ cahaya kecil muncul. Lo mulai lihat hal-hal yang dulu nggak kelihatan. Lo mulai ngerti kenapa lo ngerasa selalu dikhianati, kenapa lo ngerasa nggak cukup, kenapa lo terus milih jalan yang bikin lo capek. Dan dari situ lo mulai sadar. Kesadaran bukan momen besar, kadang cuma detik kecil di mana lo bilang, oh ternyata ini kenapa. Tapi dari situ seluruh hidup lo mulai berubah. 8. Lo nggak akan bisa mulai bab baru kalau lo masih baca halaman lama. Banyak orang bilang pengen berubah, tapi setiap kali hidup ngasih kesempatan baru, mereka tetap bawa cara lama. Mereka bawa rasa takut, bawa curiga, bawa luka lama ke situasi baru. Jadinya bukan mulai dari nol, tapi mulai dari sisa-sisa masa lalu yang belum diberesin. Lo nggak bisa nulis cerita baru dengan tinta lama. Kadang lo harus rela kehilangan sesuatu biar bisa punya ruang buat hal baru. Rela ngelepas orang, cara berpikir, bahkan versi diri lo yang dulu lo sayang, tapi ternyata udah nggak cocok buat lo yang sekarang. Proses ini nggak enak, tapi justru di situ keajaibannya. Karena setiap kali lo ngelepas, lo bikin ruang buat sesuatu yang lebih baik buat datang. Lo nggak akan pernah sadar betapa berat beban lo sampai lo akhirnya ngelepas dan ngerasa ringan. Hidup gak pernah bosan ngajarin pelajaran yang sama sampai lo sadar. Semua yang berulang bukan hukuman, tapi tanda bahwa lo siap naik ke tahap berikutnya. Kalau lo terus ketemu orang yang nyakitin, itu bukan karena dunia nggak adil, tapi karena ada bagian dari diri lo yang pengen mencintai tanpa kehilangan diri. Kalau lo terus ngerasa gagal, mungkin karena jiwa lo lagi ngajarin tentang kesabaran dan penerimaan. Begitu lo berhenti nyalahin dan mulai ngeliat hidup sebagai guru, pola lama berhenti,
Karena pelajaran udah selesai, lo udah ngerti. Dan setelah itu hidup mulai lembut. Lo mulai ngerasa ringan bukan karena semuanya sempurna, tapi karena lo udah nggak ngelawan arusnya. Lo udah nggak takut diulangin lagi karena lo udah sadar dan kesadaran adalah akhir dari semua pengulangan.